Selamat datang kembali di perkuliahan kalkulus lanjut. Kita memasuki minggu yang terakhir, di mana di minggu yang terakhir ini kita akan membahas 15.7 dan 15.8 ya. Nah, 15.7 ini kita akan membahas masih tentang integral permukaan, tapi permukaan yang kita akan bahas di sini itu adalah permukaan yang tertutup. Kita langsung masuk ke teorema yang pertama kita. Nah, teorema ini dikenal dengan the divergence theorem atau teorema divergensi Gauss ya. Jadi ada sebenarnya biasanya di buku-buku yang lain ada ditulisnya ini adalah Gauss divergence theorem ya. Nah, jadi kita punya sebuah permukaan sigma ya. Permukaan sigma itu adalah permukaan tertutup ya. Nah, contohnya seperti ini nih, gambar ini telur ya. Telur itu adalah sebuah permukaan tertutup. Dan G itu adalah itu yang ada di dalamnya, sebuah bangun ruangnya gitulah. Jadi G itu adalah bangun ruangnya. Jadi kalau kita punya kubus ya atau balok, nah G itu adalah baloknya dan sigma ini tuh adalah permukaan luarnya ya. Nah, sekarang kita punya sebuah vector field, lagi-lagi kita punya sebuah vector field. Nah, vector fieldnya 3 dimensi. Nah, kita bisa menghitung ini ya, integral permukaan ini dengan menggunakan triple integral yang tadinya integralnya itu sepanjang integral permukaan, tapi sekarang integralnya ini sepanjang G-nya gitu. Jadi volumenya ya. Jadi sepanjang volume dari si G. Di dalamnya itu adalah divergence dari si F dv ya. Nah, ini adalah triple integral, sementara yang sebelah sini itu adalah integral permukaan. Nah, semoga cukup jelas teoremanya ini. Nah, kita akan coba dengan contoh soal. Berikut ini adalah contoh soal yang pertama. Kita punya sebuah permukaan dan permukaannya itu adalah permukaan bola ya, dan kita punya sebuah vector fieldnya itu ZK ya. Jadi arahnya tuh ke atas kalau ada di atas sumbu bidang XY, dan arahnya ke bawah kalau berada di bawah bidang XY. Nah, soal ini sebenarnya kita pernah bahas ya. Kita diminta untuk menghitung total flux sigma F dot N ds ya. Nah, ini adalah R. Nah, R itu adalah area dari domain dari parameter kita ya. F-nya itu adalah ini ZK. Nah, NDS-nya itu adalah ini ya. Do R per do parameternya kan theta dan V ya. Dan tetanya dari 0 sampai 2pi, V-nya itu dari 0 sampai pi. Nah, ini berubah menjadi dA. Nah, kita pernah mengerjakan soal ini dengan menggunakan cara ini nih. Nah, namun sekarang kita akan mengerjakan soal yang sama, namun dengan menggunakan divergence theorem. Nah, apa itu divergence theorem? Berarti kita masih menghitung total flux ya, F dot N ds. Namun sekarang kita menjadi triple integral, dan ini menjadi G ya. G itu adalah volumenya ya, atau solidnya itu gitu. Nah, ini menjadi divergence dari si F dv. Nah, F-nya itu adalah ini ya. Nah, divergence itu adalah apa? Jika Anda masih ingat, divergence itu adalah do F per, jadi elemen pertamanya dikalikan do F per do Y, dan ini elemen keduanya, harusnya G, ini H, Z ya. F itu adalah F kecil I ditambah G kecil C ditambah H kecil K. Dan dalam hal ini F dan G-nya itu 0 dan H-nya itu Z. Nah, jika kita turunkan ini terhadap Z, ini menjadi 1 ya. Nah, akibatnya ini menjadi G dikalikan 1 dV. Ya, semoga cukup jelas ya kenapa ini menjadi ini. Dan ini nggak lain itu adalah volume dari G ya. Dan kita tahu karena G itu adalah sebuah bola ya, bola berjari-jari A, maka volumenya itu adalah ini 4/3 pi A pangkat 3. Nah, ini adalah jawabannya. Nah, dengan menggunakan Gauss divergence theorem terlihat bahwa pengerjaan untuk mencari total flux menjadi jauh lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan cara yang pertama ya. Nah, selanjutnya saya ada contoh yang kedua. Nah, tolong cari total flux dari
uh, vector field ini sepanjang permukaan ini sigma ya, dan sigmanya itu berbentuk seperti tiga dimensi persegi atau kubus ya, atau kubus. Nah, jika kita mengerjakan ini dengan menggunakan cara yang lama, kita harus membagi integralnya itu menjadi 6 buah integral ya, 6 buah integral karena ada 6 buah sisi ya, ada 6 buah permukaan dalam kubus ini. Nah, tapi oleh karena ini kita akan menggunakan Gauss divergence theorem ya. Jadi total flux yang akan kita cari itu adalah ini ds. Nah, ini langsung menjadi triple integral G divergensi dari CF dV ya. Nah, kita langsung hitung ya divergensi dari CF, kita turunkan ini terhadap X 2, kita turunkan ini terhadap Y berarti 3, kita turunkan ini terhadap Z berarti 2Z. Nah, dan ini punya dV. Nah, sekarang kita bisa mengintegralkan ini 5 ditambah 2Z dV. dV-nya itu terserah, karena ini domain dari si G itu adalah persegi atau kubus, kotak 3 dimensi, berarti kita bisa langsung terserah mau dx dulu, ini juga boleh ya. Nah, tapi dan batasnya semua dari 0,1 ya. Ya, 5 plus 2z plus dx dy dz ya. Nah, ini menjadi saya langsung aja saya integralkan terhadap x dulu. Nah, ini menjadi 5 plus 2z nggak berubah ya, menjadi dy dz, diintegralkan terhadap y juga nggak berubah, 5 plus 2z dz, dan sekarang diintegralkan terhadap z menjadi 5z ditambah z kuadrat dari 0 dan 1 menjadi 7. Menjadi 6, sorry ya. Dan ini adalah total flux dari vector field ini sepanjang permukaan sigma ini ya. Nah, semoga cukup jelas. Nah, berikut ini ada contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga ini kita cari tahu dulu ya permukaannya itu apa gitu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa permukaannya itu adalah sebuah silinder yang dibatasi oleh Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 2 ya. Jadi kalau saya gambar tuh seperti ini, silinder. Jadi saya gambar alasnya dulu dan gambar tutupnya, dan ini adalah solidnya ya. Nah, kita diminta untuk mencari total flux dari vector field ini ya, sepanjang permukaan ini ya. Nah, lagi-lagi kalau kita pakai cara yang pernah diajarkan di bab itu, di bab 15.6, kita harus membagi integral ini menjadi 3 buah integral ya. Kenapa? Karena ada 3 permukaan ya, kita permukaan pertama, permukaan 2, permukaan 3. Permukaan pertama tuh yang selimutnya, permukaan 2 itu adalah tutupnya, permukaan 3 itu adalah alasnya. Ya. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan ini tapi dengan menggunakan teorema divergensi Gauss ya, yaitu adalah ds, ini harusnya n, menjadi triple integral ini G, isinya ya, G itu isinya, divergensi dari CF berarti 3x kuadrat ditambah 3y kuadrat ditambah 2z dV. Dan karena G itu adalah berbentuk silinder, mungkin lebih baik jika kita ubah ini ke koordinat silinder ya. Nah, saya akan ubah ini ke koordinat silinder menjadi batasnya ntar saya tulis di terakhir. Nah, 3x tambah 3y kuadrat dalam koordinat silinder ini menjadi 3r kuadrat. Ini tetap 2z. Nah, dv-nya menjadi r, dr, d theta, dan ini dz. Ya. Nah, z-nya dari 0 sampai 2. Kenapa? Karena ini. Ya. Kemudian theta-nya itu dari 0 sampai 2 pi. Kenapa? Karena silinder kita itu adalah full silinder ya. Jadi satu lingkaran penuh gitu. Dan R-nya itu adalah dari 0 sampai 3. Kenapa? Karena ini silindernya itu x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 9. Karena berarti kan ini jari-jarinya 3 ya. Jari-jari paling maksimumnya itu 3. Nah, ini bisa kita integralkan. Nah, kita bisa integralkan terhadap dr dulu ya. Jadi kita punya pi R pangkat 3 ditambah 2ZR dari 0 sampai 3. Kemudian kita punya, saya belum dikalikan dengan DR, jadi saya akan coba kalikan dulu ya.
Nah, di sini saya sudah kalikan dengan DR. Jadi ini saya kalikan. Dan kita punya 3R pangkat 3, kita integralkan, berarti 3/4 R pangkat 4 ditambah Z R kuadrat dievaluasi dari 0 sampai 3. Ya. Hasilnya adalah integral dari 0 sampai 2, 0 sampai 2 pi, yaitu adalah ini ya, 243/4 ditambah 9 Z. Nah, sekarang kita integralkan terhadap theta. Nah, integral terhadap theta mudah ya. Jadi karena dari 0 sampai 2 pi hasilnya langsung jadi 0 sampai 2, langsung 2 pi, 243/4 ditambah 9 Z dz. Dan ini kita integralkan terhadap Z, hasilnya itu adalah ini. Kita langsung aja, itu ada 279 pi. Nah, semoga cukup jelas ya bagaimana cara pengerjaan ini. Nah, mungkin dalam step integralnya saya lumayan cepat, tapi yang penting itu bagaimana kalian bisa mengubah ini ke sini nih. Nah, berikut ini adalah contoh yang terakhir, di mana kita diminta untuk menghitung total flux dari vector field ini sepanjang permukaan ini, setengah bola ya. Nah, karena ini setengah bola, kalau kita pakai cara yang sebelumnya ini susah karena ada dua permukaan yang harus kita hitung ya, yaitu adalah bagian kubahnya dan bagian alasnya. Karena ini adalah setengah bola. Tapi kita akan menggunakan ini divergence theorem, sehingga total flux yang kita cari itu adalah langsung G, yaitu divergence-nya yaitu 3 dikalikan divergence dari ini semua kan langsung X kuadrat tambah Z kuadrat dV ya. Nah, karena ini adalah permukaannya atau si G-nya itu adalah setengah bola, mungkin lebih baik kalau kita pakai koordinat bola ya, karena lebih mudah. Sehingga kita punya 3 dikalikan ini 3 dikalikan rho kuadrat ya. Jadi kita pakai koordinat bola di mana X itu adalah rho dikalikan sin V cos theta ya. Y itu adalah rho sin V sin theta, dan Z itu adalah rho cos V ya. Nah, ini menjadi rho kuadrat dan dV-nya itu menjadi rho kuadrat sin V d rho dV d theta ya. Nah, dengan batas-batasnya adalah batas untuk si rho itu adalah dari 0 sampai A, batas untuk si V itu dari 0 sampai pi per 2, dan batas untuk si theta itu adalah 0 sampai 2 pi. Nah, ini semoga cukup jelas nih dari step ini ke step ini. Ya, karena ini hanya sekedar mengubah koordinat kartesian menjadi koordinat bola ya. Nah, kita sederhanakan 0 sampai A, kita punya 3 rho pangkat 4 sin V d rho dV dan d theta ya. Dan ini bisa kita selesaikan ya, tidak terlalu susah ya, karena kebetulan batas-batas integralnya semuanya kotak-kotak ya, jadi bukan berupa fungsi. Jadi kita bisa integralkan masing-masing dari rho, V, dan theta itu dengan mudah. Hasilnya itu adalah yaitu 6 pi dikalikan A pangkat 5 per 5 ya. Nah, ini adalah jawabannya. Nah, silakan dicoba aja dari sini ke sini. Harusnya jawabannya sama ya.